Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kebaikan-Mu. Kalau pada pagi hari ini kami dapat lagi menikmati Tuhan lewat firman-Mu. Roh Kudus pimpin kami sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu, dan iman kami semakin bertumbuh ke arah Kristus. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami, dan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan yang terdapat dalam surat Filipi 3 ayat 13 dan 14. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti kita tahu bersama bahwa Rasul Paulus adalah seorang tokoh penting dalam Alkitab yang dipanggil oleh Yesus untuk memberitakan Injil. Dan kita juga tahu bersama bahwa sepak terjangnya Rasul Paulus adalah seorang yang telah menganiaya umat Kristen mula-mula. Namun saat dalam perjalanan menuju ke Damsyik, dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, dan Paulus mengalami pertobatan. Dan saat mengalami pertobatan ini tentunya ada proses yang dia lewati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus sangat mengasihi Yesus, sehingga yang menjadi kerinduan hatinya adalah mewartakan Injil sehingga orang-orang dapat memperoleh keselamatan serta orang-orang dapat mengenal kebenaran itu, yaitu Yesus Kristus. Dalam ayat pokok yang sudah kita baca tadi adalah satu sikap yang diutarakan oleh Paulus, bagaimana dia percaya kepada Yesus sebagai kebenaran sejati. Sebab oleh karena Yesus maka Paulus memperoleh harta sorgawi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pengalaman kita sebelum mengalami Tuhan secara pribadi tentunya berbeda-beda.
Sebagaimana Paulus mempunyai masa lalu yang tidak baik, mungkin juga kita mempunyai masa lalu yang tidak baik atau dosa-dosa di masa lalu. Bahkan banyak orang percaya yang masih terikat dengan dosa masa lalu, sehingga dalam kehidupan rohani tidak bertumbuh. Seringkali kita hanya fokus pada masa lalu, tidak fokus lagi kepada Tuhan, serta tidak ada usaha untuk melupakan. Artinya, kita tidak memandang jauh ke depan, tetapi selalu melihat apa yang jauh di belakang. Rasul Paulus pun berkata, "Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, dan hadiahnya itu adalah panggilan sorgawi dari Allah yang ada dalam Kristus Yesus." Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ungkapan Paulus ini sering diibaratkan sebagai seorang olahragawan yang sedang berkompetisi untuk satu tujuan, yaitu untuk memperoleh kemenangan, dan tentunya tidak hanya kemenangan yang diraih, tetapi juga untuk memperoleh hadiah. Dan seharusnya beginilah cara kita untuk melupakan apa yang di belakang kita atau masa lalu kita. Kita harus mengarahkan pandangan kita terus ke depan, mengarahkan pandangan kita hanya kepada Yesus yang sudah memberikan hadiah terbesar bagi kita, yaitu keselamatan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Ini adalah kerinduan Allah bagi dunia. Allah ingin menyelamatkan semua orang. Demikian juga apa yang menjadi kerinduan Rasul Paulus, yaitu memberitakan Injil keselamatan bagi semua orang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang percaya, kita wajib memberitakan Injil keselamatan itu, sebab kita telah menerima hadiah terbesar dari Allah, dan bukan hanya menerima anugerah keselamatan itu, tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi warga kerajaan, menjadi ahli waris. Lalu, apa syaratnya untuk menjadi ahli warisnya Allah? Yakobus 2 ayat 5 berkata, "Dengarlah hai saudara-saudara yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Dalam hal ini, sikap kasih kita kepada Yesus menunjukkan
sikap iman dan ketaatan kita, karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, dan Allah adalah kasih. Mengapa kita harus mengasihi Yesus? Sebab Yesus ditetapkan sebagai jalan keselamatan. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang mengenal Allah dan yang mengasihi, maka sebaliknya kita harus menunjukkan kasih kita kepada Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah memelihara iman dan teruslah mengerjakan keselamatan sambil mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan tidak melihat apa yang telah menjadi masa lalu, tetapi biarlah masa lalu itu mengingatkan kita dengan selalu bersyukur bahwa hanya Allah yang mengasihi kita, sehingga kita mampu melewati persoalan yang ada. Teruslah berusaha untuk memperoleh hadiah yang disediakan Allah, yaitu hidup kekal bersama Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang ada di dalam sorga, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih atas firman-Mu, firman yang sudah meneguhkan iman percaya kami, bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Roh Kudus, mampukan kami untuk mengerjakan keselamatan yang sudah Allah anugerahkan kepada kami, sehingga pada akhir perjalanan kami, iman kami hanya kepada Tuhan Yesus saja. Bapa yang baik, berkati Bapak, Ibu, Saudara, dan siapapun yang sudah mengikuti program ini. Dan kalau ada yang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus disembuhkan, dan yang dalam pergumulan hidup diberikan jalan keluar. Tuhan Yesus, sertai aktivitas kami hari ini, baik sebagai ibu rumah tangga yang bekerja di luar rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, di mana saja berada, kiranya Tuhan melindungi, dan segala usaha dan pekerjaan kiranya Tuhan berkati. Pelayanan kami juga Tuhan tolong agar semua berjalan dengan baik. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.